Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam belajar GIS. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba bagaimana melayout sebuah peta yang sudah kita bangun itu di dalam sebuah ArcGIS. Nah, bagaimana cara-caranya? Oke, cara yang pertama itu adalah kita akan buka program ArcGIS kita terlebih dahulu. Nah, kita munculkan semua data yang sudah kita bangun atau yang sudah kita digitasi. Nah, kita contohkan. Untuk hari ini kita coba membahas tentang peta Kota Padang. Nah, kita add data Kota Padang. Nah, ini merupakan sebuah data SHP atau file yang sudah kita buat di dalam ArcGIS. Nah, ini yang akan kita lakukan proses layout. Nah, sebenarnya proses layout ini merupakan sebuah proses yang kita lakukan untuk memberikan unsur-unsur sebuah peta. Nah, untuk melihat layoutnya itu bisa kita lihat di sampingnya, di sebelah data view ada nanti layout view. Nah, kita klik layout view. Nah, di sini kita akan diarahkan kepada layout sebuah peta. Nah, untuk mengatur bagaimana posisinya, ukuran kertasnya itu bisa kita atur dengan cara file. Kemudian kita ambil pack and print setup. Nah, di sini kita diatur dengan size-nya, ukuran kertasnya A4. Nah, orientasinya itu tergantung kita mau pakai portrait atau ingin pakai landscape. Nah, kali ini kita akan coba pakai landscape. Nah, kita pilih landscape, kemudian kita oke-kan. Nah, di sini orientasinya sudah nampak. Nah, karena peta kita terlalu besar, kita kecilkan terlebih dahulu supaya peta kita itu dia bisa masuk ke dalam layout atau tempat penyimpanan peta kita nanti. Nah, seperti ini. Nah, di sini peta itu harus kita buatkan dia terlebih dahulu layoutnya. Yang pertama itu kita atur dulu skalanya. Nah, kalau seperti ini, skalanya yang tertera pada layar kita itu adalah 1:182.775. Nah, karena dia tidak masuk semua peta, nah mau tidak mau kita ganti skalanya. Kita cobakan dengan 1:200.000 misalnya. Nah, masih belum. Nah, kita ganti dengan 250.000. Nah, ini dia masih belum, kita ganti dia dengan 200, misalnya 270.000. Nah, ini dia sudah terlihat bagian peta kita di dalam yang ingin kita layout. Langkah berikutnya adalah kita harus membedakan warna masing-masing dari kecamatan yang ada di Kota Padang. Caranya adalah kita klik kanan pada layar Kota Padang, kita ambil properties. Nah, setelah itu kita pilih simbology. Nah, di dalam simbology ini kita mainkan dia di dalam kategoris. Nah, di dalam kategoris kita pilih unique value. Nah, value field-nya itu kita ganti dengan kecamatan. Nah, warnanya itu biarkan saja. Nah, ini all other value ini bisa kita hilangkan checklistnya. Kemudian untuk memunculkan administrasi kecamatan yang ada di Kota Padang, kita ambil add all value. Nah, seperti ini. Nah, kalau seandainya sudah, kita apply. Nah, terus kita oke. Nah, sehingga dia akan muncul berbagai masing nama. Nah, untuk memperindah, di dalam kecamatan ini kita berikan dia sebuah label berdasarkan namanya. Nah, caranya adalah seperti biasa, pada layar Kota Padang kita klik kanan, kemudian kita ambil properties, kemudian kita ambil label. Nah, di dalam label inilah nanti kita akan mengerjakan, kita memberikan labelnya. Nah, di sini kita berikan tanda checklist atau centang pada label feature in this layer. Nah, pada text stringnya ini kita ganti dengan kecamatan. Nah, di sini ada font hurufnya dan ukurannya. Nah, di sini ada Arial 8.
kita biarkan saja, kita oke. Nah, sehingga pada kecamatan itu akan muncul nama-namanya. Langkah yang berikutnya yang akan kita lakukan di dalam proses layout peta itu adalah kita memberikan garis lintang dan garis bujur pada peta itu. Caranya adalah kita klik peta itu, kemudian kita klik kanan, kita ambil properties, kemudian kita ambil grid. Nah, di sini karena ada belum, kita buatkan dia new grid. Nah, di sini ada pilihan, ada gratical, measure, dan reference grid. Nah, kita pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan data kita. Nah, hari ini kita akan mencoba mengambilnya yang measured grid. Kemudian kita klik next. Nah, kita pada appearance ini kita ditunjukkan apakah kita mau labelnya saja, text-nya dan label, atau grid dan label, terserah. Nah, kali ini kita akan coba yang memakai grid and labels. Kita next kan. Nah, ini major division, minor deficiencies. Nah, ini kita checklist saja keduanya. Kemudian kita tekan next. Nah, ini kita kasih satu saja. Place a border between an axis label. Kemudian finish. Nah, kita apply. Terus kita oke kan. Nah, di sini sudah ada garis lintang dan garis bujur. Nah, kalau seandainya garis lintang dan garis bujur ini tulisannya belum terlalu jelas, kita akan bisa mengaturnya kembali dengan cara kita klik kanan pada peta tadi, kemudian kita ambil properties. Tadi sudah kita buatkan namanya measured grids. Kemudian kita ambil properties kembali. Nah, disinilah nanti kita akan bisa membuat atau mengatur berapa nilai fontnya. Nah, di sini tadi pada labelnya ada Arial dengan 8,25. Nah, kita tadi kurang jelas, kita kasih dengan 10. Nah, kita apply, kemudian oke. Nah, terus kita apply kembali dan oke. Sehingga di sini nilai garis lintang dan garis bujurnya sudah dapat. Nah, untuk membuatnya dia sedetail mungkin, nah kita membutuhkan garis pinggir supaya kelihatan peta itu manis. Nah, itu dapat kita lakukan dengan cara membuat rectangle. Di sini pada toolbarnya ada rectangle atau persegi. Kita klik itu, klik kiri, kemudian kita buatkan batas garis di luarnya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga di sini akan terbentuk sebuah persegi yang akan kita jadikan sebagai garis luas atau batas peta kita. Nah, di dalam kita membuat rectangle itu luasan yang ada di dalamnya itu dia akan berwarna. Untuk menghilangkannya kita cuma dengan cara klik kanan, kemudian ambil properties. Nah, fill colornya tadi kita tidak usah kasih warna, itu no color. Outline-nya itu kita ambil warna hitam. Outline width-nya atau ukurannya itu terserah, mau dikasih 1, 2 itu tergantung kepada kita. Nah, kali ini kita cobakan 1 saja. Oke. Nah, sudah terdapat sebuah garis luar untuk mempercantik peta kita. Nah, langkah yang berikutnya adalah kita memberikan judul dan skala. Nah, bisa kita buatkan di sini. Nah, ini tergantung kepada seni kita masing-masing. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat sebuah rectangle lagi di sini untuk membuat sebuah peta kita itu. Nah, untuk membuat tempat judulnya. Nah, seperti ini. Nah, kita hilangkan fill-nya dengan cara klik kanan, properties, fill color, no color. Outline-nya kita buatkan hitam. Outline width-nya biarkan 1, apply. Oke. Nah, kita buatkan judul peta kita. Nah, dengan cara pada toolbar itu ada tulisan teks. Nah,
ini sebelum kita memulainya, kita bisa mengatur ukuran fontnya. Nah, misalnya kita kasih 11, apakah dia mau di bold, dimiringkan, dikasih under, atau terserah. Nah, kali ini kita boldkan. Nah, kemudian kita ambil teks tadi, kita klik dia di tempat tadi. Nah, kita buatkan misalnya peta administrasi. Nah, misalnya kita mau panjang, kita buat aja administrasi terlebih dahulu. Kemudian kita double klik atau klik 2 kali di peta administrasi tadi, sehingga dia akan dibawa kepada properties yang tadi. Nah, misalnya peta administrasi Kota Padang. Nah, skala. Nah, ini kita masukkan dia skala numeriknya dulu sesuai dengan yang ada di tabel yang sudah kita susun tadi. Skalanya adalah 1/270.000. Berarti 1 cm pada peta sama dengan 270.000 cm di lapangan. Nah, di sini kita ambil rata tengah. Kemudian oke. Nah, kita masukkan ya, kita tarik ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, di dalam sebuah peta, unsur-unsur peta itu kita juga harus memberikan skala grafis. Nah, caranya adalah kita ambil insert. Nah, kemudian kita ambil scale bar. Nah, di sini akan banyak pilihan. Kita ingin menjadikannya ke kilometer, mil, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan mencoba membuatnya itu ke kilometer. Nah, kita cari yang kilometer di sini. Nah, di sini akan ada yang akan kita pilih. Nah, misalnya kita pilih dia kepada kilometer. Nah, kita cari yang kilometer. Nah, misalnya ini kilometer. Kita oke. Nah, ini dia. Nah, untuk mengedit scale bar ini, nah sebenarnya scale bar itu dia bisa langsung kalau seandainya di layer ini sudah kita atur properties, kemudian koordinat sistem. Nah, oke. Nah, scale barnya sebenarnya ini adalah 1/2,75. Nah, ini perlu kita lakukan proses pengeditan dulu. Nah, makanya scale bar tadi seharusnya yang ada di bawah ini. Nah, kita akan keluarkan di luar pengerjaan kita. Nah, terus kita zoom in di layoutnya. Kita zoom in seperti ini. Nah, di sini sudah ada scale bar yang ingin kita edit. Nah, ini kalau seandainya scale bar ini kita kecilkan langsung, dia tidak akan berdempetan. Nah, makanya perlu kita lakukan proses pengeditannya. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita klik kanan pada scale bar yang sudah ada, kemudian kita ambil convert to graphic. Nah, setelah convert to graphic, kita klik kanan lagi, kemudian kita ambil ungroup. Nah, setelah itu supaya dia bisa diedit, kita blok lagi dia. Nah, kita klik kanan, kemudian ambil lagi ungroup. Sehingga angka-angkanya ini dia bisa kita edit. Kita contohkan, kilometer kita singkat dia menjadi km saja. Terus kita okekan. Karena skala peta kita itu adalah 1/270.000, berarti di sini adalah 1 cm pada peta sama dengan 2,7 km. Nah, berarti ini kita rubah. Nah, cara rubahnya cukup sederhana. Kita klik double pada angkanya itu. Nah, kita ganti dia menjadi 2,7.
Nah, kemudian kita okekan. Nah, setelah 2,7 kita akan ganti yang 5-nya. Caranya sama, kita double klik. Nah, 2,7 ditambah 2,7 sama dengan 5,4. Berarti di sini kita buatkan 5,4. Terus kita oke. Terus yang 10 ini kita ganti, berarti 5,4 ditambah 5,4. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 10,8. Oke. Yang ini jadi 10,8, kita tambahkan dia dengan 5,4. Berarti sama dengan 16. Sama dengan 16,2. Kita tambahkan lagi 5,4 sama dengan 21,6. Oke. Nah, setelah ini kita atur, kita blok kembali scrollbar ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita group. Nah, setelah kita group seperti ini, kita kecilkan dia. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembalikan ke layar pengerjaan kita tadi. Nah, kita zoom out kembali. Nah, kita blok seperti ini. Nah, selesai. Nah, kalau seandainya ininya kurang, tulisannya kurang, ini bisa kita ganti, kita akan tambahkan menjadi 8 misalnya. Nah, supaya dia lebih jelas. Nah, kita tarik lagi, kita letakkan posisinya di bawah skala grafis. Nah, setelah sudah ada judul, skala, tentu kita perlu di bawah satu lagi. Ini adalah orientasi wilayah atau arah mata angin. Nah, kita buatkan saja lagi rectangle di bawahnya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan membuat ulang atau bisa saja kita kontrol copy, kemudian kita pastekan. Nah, seperti ini. Setelah di copy, kemudian dipastekan. Nah, kita atur dia. Kita turunkan ke bawah. Turunkan lagi. Turunkan lagi. Nah, kemudian di sini kita isikan orientasi wilayahnya. Misalnya kita buatkan dia arah mata angin. Caranya kita ambil di insert, kemudian kita ambil node arrow. Nah, ini akan kita pilih sesuai dengan kemauan kita untuk arah mata angin. Nah, misalnya kita ambil yang ini, terus oke. Nah, setelah ini kita masukkan dia ke dalam ini. Nah, sip. Nah, kalau sudah, kita akan membuatkan legenda lagi. Nah, cara yang sama, kita buatkan lagi rectangle, kita pastikan. Nah, kita tarik. Nah, kita bawahkan ke bawah.
Nah, di dalam legenda ini nanti akan kita masukkan semua unsur-unsur yang ada di dalamnya. Karena di sini di layar kita cuma ada administrasi, makanya administrasi saja yang akan menjadi legenda kita. Nah, sebenarnya di sini bisa kita masukkan unsur-unsur yang lain seperti jalan, sungai, simbol ibu kota, dan lain-lainnya. Nah, karena ini berhubung satu, kita masukkan yang satu saja. Caranya adalah kita ambil insert, kemudian kita ambil legend. Nah, disinilah nanti kalau seandainya dia di layar kita banyak, nah inilah nanti yang akan kita buatkan. Nah, karena ini berhubung satu, kita nextkan saja. Nah, ini bordernya kita abaikan, kita nextkan lagi. Widthnya 28. Nah, nanti aja kita atur, kita nextkan saja terus. Nah, dibuatkanlah sebuah legendanya. Nah, ini dia. Nah, kalau seandainya ukurannya terlalu besar seperti tadi, kita klik kanan, kita ambil convert to graphics. Nah, seperti ini. Nah, kita ungroup kembali. Nah, ini bisa kita hapus. Misalnya ini kita nggak butuh. Nah, legenda ini kita ganti dia dengan cara legenda. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, karena tempat untuk legenda itu kita kecil, mau nggak mau ini kita bagi dua. Nah, misalnya ini dulu kita grup ini dulu terlebih dahulu, kita grup. Nah, kemudian kita kecilkan. Nah, setelah kita kecilkan, nah ini kita tarik lagi ke dalam yang sudah kita buat tadi. Kita tarik seperti ini saja. Nah, ini, kemudian ada kecamatannya kita bawakan. Nah, ini kita besarkan sedikit dulu supaya dia bisa masuk. Tarik ke bawah. Kecamatannya kita naikkan. Kemudian kita masukkan legendanya. Oke. Nah, berikutnya kita akan butuh sebuah inset. Nah, caranya adalah kita ambil inset, kemudian ambil data frame. Nah, kita klik di sini new data frame ini, kemudian kita buatkan dia add data lagi. Kita masukkan insertnya itu adalah administrasi yang degree-nya Sumbar atau Sumatera Barat. Kita add. Nah, sudah ada. Nah, sebelumnya kita buatkan dulu garis rektangel atau kotak rektangel kita supaya kita bisa merapikannya. Oke. Nah, seperti ini. Ikan kembali. Nah, ini bisa kita kecilkan supaya dia bisa masuk ke dalam rektangel yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Bisa kita kecilkan kembali. Nah, misalnya seperti ini. Kita atur skalanya supaya dia kelihatan semuanya. Nah, seperti ini. Nah, pada insert ini
juga kita harus memasukkan yang namanya gridnya. Nah, cara yang sama kita lakukan. Kita klik kiri sehingga peta insert kita itu terblok. Kemudian kita klik kanan, kita ambil properties. Nah, kemudian kita ambil grid. Kita pilih new grids. Kita ambil graphical measure grid, kemudian next. Nah, di sini kita nggak perlu, cuma kita masukkan label only saja karena dia kecil. Kita next kan. Nah, minor divisionnya nggak usah. Kita next kan dan kita finish. Kita apply, kemudian kita oke kan, sehingga peta kita itu dia sudah mempunyai batas sistem koordinatnya. Nah, cara yang kita lakukan berikutnya adalah kita buatkan di mana lokasi itu dengan cara kita buat saja rectangle. Nah, misal ini kota Padang kita ada di sini. Kita buatkan rectangle, kita tutup kota Padang dengan rectangle. Nah, kemudian kita atur propertiesnya. Nah, fill colornya itu kita no color kan. No. Kemudian outline-nya itu kita kasih warna merah. Nah, outline-nya satu saja kita pilih. Kemudian oke. Sehingga akan ada di sini. Nah, ini kita buatkan juga di bawahnya keterangannya. Nah, kita copy saja yang merah itu, kemudian kita letakkan ke bawah, kemudian kita kecilkan. Nah, supaya kita lebih luasa melakukan pekerjaan, kita zoom in dulu layout kita ini. Nah, seperti ini. Nah, kita buatkan teksnya di sini. Misalnya di sini kita buatkan titik 2 lokasi yang dipetakan. Nah, ini contohnya. Nah, sudah. Nah, seperti ini. Nah, langkah yang berikutnya adalah kita akan butuh sumber serta siapa yang membuat peta ini. Karena di samping ini sudah habis, nah kita bisa membuat sumber dan siapa yang membuat itu bisa saja kita buatkan di dalam peta ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita buatkan juga lah rectangle supaya dia lebih cantik sedikit. Nah, kita buatkan rectangle di dalam ini. Nah, misal kita masukkan sumber dari mana kita membuat sumber peta kita. Nah, kita buatkan di sini teks sumber titik 2. Nah, kita atur. Nah, sumber titik 2, misalnya bab beda kota Padang. Nah, kemudian bisa saja kita buatkan di sini. Kita buatkan 2, 1 bab beda kota Padang. Bisa saja kita buatkan sistem datumnya atau koordinatnya, misalnya datum WGS 1984. Terus kita apply dan kita okekan. Nah, karena hurufnya terlalu besar kita kecilkan. Nah, kita pakai 10 misalnya. Sumber. Nah, kemudian kita butuh siapa yang membuat peta. Nah, kita buatkan juga di sini, kita atur 10, kita ambil teks, kemudian kita buatkan di sini. Misal
disalin oleh titik 2. Nah, kita buatkan disalin oleh Arizela. Nah, misalnya Arizela ini kita buat instansinya juga boleh. Nah, tapi kali ini kita buat aja Arizela. Nah, oke. Play. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Nah, supaya dia kelihatan bagus, bisa saja di sini nanti kalau kita punya instansi yang membuat peta ini, misalnya sebuah badan hukum atau perusahaan atau yayasan, nah bisa saja di sini kita munculkan logo dari perusahaan kita. Nah, tapi karena kita tidak punya perusahaan, kita tidak perlu menampilkannya. Nah, untuk memunculkannya sangat sederhana, kita harus punya logo itu kita simpan pada folder biasa, kemudian kita ambil insert, kemudian kita ambil picture. Nah, nih. Nah, tetapi kali ini karena kita tidak punya logo, kita abaikan saja. Nah, setelah ini, proses yang harus kita lakukan adalah sebuah peta ini. Supaya orang itu bisa membaca semuanya, tentu peta ini kita akan ekspor. Caranya adalah kita ambil file, kita ambil export map. Nah, export map itu dia sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah kita mau mengekspornya ke JPEG atau PDF, TIFF, PNG dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan mengekspornya ke JPEG. Nah, misalnya kita buatkan di sini administrasi Kota Padang. Nah, resolusinya bisa kita atur. Nah, misalnya kita ingin hasil yang lebih bagus, kita pakai 300 dpi atau 500 dpi, ini terserah kita. Nah, kali ini kita pakai yang 200 dpi saja. Nah, tempat penyimpanannya itu bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini dia sesuai dengan sistem saja ke picture. Nah, kita save. Nah, selesai dia. Nah, apabila sudah selesai terekspor, kita buka di picture yang sudah kita buat tadi. Nah, picture. Nah, kita ambil administrasi Kota Padang. Kita buka. Nah, inilah hasil dari proses pelayoutkan kita. Nah, sekian, terima kasih. Selamat mencoba, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.